Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jaringan komputer, basic kabel ya, cabling dan network instalasi. Jadi materi ini akan membahas mengenai pengkabelan dan instalasi di dalam jaringan komputer. Nah, adapun agenda-agenda materi pada kesempatan kali ini, yakni yang pertama adalah mengenai jenis kabel, kemudian standar ya pengkabelan, kemudian auto MDI, kemudian power over Ethernet, dan langkah-langkah perakitan kabel, kemudian yang terakhir mengenai network instalasi. Nah, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai jenis-jenis kabel ya, jenis-jenis kabel jaringan. Nah, diketahui bahwa ada beberapa jenis pengkabelan ya, atau jenis-jenis kabel. Nah, yang pertama adalah jenis kabel thicknet koaksial. Nah, jenis kabel ini digunakan pada jaringan 10 base 5 ya. Kecepatan transfer datanya maksimum 10 Mbps. Nah, adapun jarak jangkauannya ini 500 meter. Nah, biasanya kalau kabel thicknet koaksial ini seratnya ya tunggal. Nah, kemudian ada juga thicknet koaksial kabel RG58 digunakan pada jaringan 10 base 2, kecepatan transfer datanya maksimal 10 Mbps, jarak jangkauannya ini sekitar 200 meter. Nah, kemudian seperti apa konektor kabel koaksial ini ya, bisa kita lihat. Nah, dia satu garis ya, atau satu arah. Nah, konektor yang digunakannya pun seperti modelnya seperti ini ya, ini disebut sebagai konektor BNC. Kemudian ada 4 LAN card yang digunakan sebagai media penghubung ya. Kemudian bagaimana konektornya terpasang ya, ada 3 cabang. Ada konektor bentuk T atau konektor T. Kemudian ada juga terminal 50 ohm. Kemudian ada resistornya ya. Nah, ini jenis kabel atau jenis konektor kabel koaksial. Kemudian berikutnya ada jenis-jenis kabel ya. Nah, jenis-jenis kabel itu jenis kabel twister pair, berpasangan atau pair dan dililitkan atau disebut sebagai twister, berpasangan dan dililitkan. Ada 2 jenis tipe kabel, ada shield twister pair atau STP, di mana setiap pasang kawat memiliki pelindung shield untuk meminimalisir terjadinya interferensi. Nah, jarak jangkaunya sekitar 100 meter. Jadi kalau 100 meter jaringan yang digunakan berbasis LAN, bisa saja kita menggunakan kabel STP. Harganya pun lebih mahal dibandingkan UTP. Ya. Kemudian yang kedua, U-Shield Twister Pair atau UTP. Nah, setiap pasang kawatnya tidak memiliki pelindung atau U-Shield, jadi tidak ada pelindungnya, jadi langsung kabel pembungkus ya. Kemudian jarak jangkaunya sekitar 100 meter, harganya lebih murah dibanding STP. Jadi silakan kalau Anda mau simulasi jaringan bisa menggunakan 2 opsi, STP atau UTP. Tapi untuk praktikum sederhana biasanya orang menggunakan UTP. Kemudian ada juga kategori twister pair, ada kategori 5E ya. CAT 5E dapat digunakan pada jaringan 100 base, kecepatannya sampai 100 Mbps. Kemudian dengan kecepatan 100 Mbps, jarak jangkauannya ini juga sekitar 100 meter. Ada juga kategori 6, CAT 6 ya. Jarak jangkauannya pun 1000 base ya,
kurang lebih 1000 Mbps dengan panjang kabel 100 meter. Ya, kemudian dengan panjang kabel kurang dari 55 meter. Nah, ini jenis-jenis kabel ya. Ada STP, ada UTP, ada yang kategori 5E, ada yang kategori 6. Ya, silakan saja dipilih sesuai dengan kebutuhan untuk instalasi pengkabelan dan jaringan. Kemudian tips memilih kabel twister pair yang berkualitas ya. Yang pertama, Anda harus perhatikan makin besar penampang kawat makin baik sehingga kabel terasa kaku ketika dilakukan. Nah, ini ya ciri-ciri atau tips Anda nanti ketika ingin membeli kabel twister pair. Kemudian yang kedua, makin banyak dan rapat belitannya akan makin baik karena dapat meminimalisir terjadinya crosstalk antara kawat yang dapat menimbulkan interferensi. Jadi perlu juga diperhatikan antara kerapatan belitannya ya. Kemudian makin cerah dan jelas warna masing-masing kawat akan memudahkan kita melakukan penyusunan kawat ya. Jadi makin jelas itu warna kawatnya, makin bagus juga untuk kita menyusun supaya tidak salah pada saat kita instalasi pengkabelan. Itu 3 ciri utama ya ketika ingin memilih kabel twister pair yang berkualitas. Kemudian masuk di konektor kabel twister pair. Jadi konektor yang digunakan untuk menghubungkan kabelnya adalah jenisnya RJ45. Seperti apa itu? Ya, seperti penjepit kulit jaket kabel. Jadi konektor ini konektor yang berjenis RJ45. Ciri-cirinya tadi ya. Memiliki pin konektor yang berfungsi menjepit setiap kawat, kemudian menghubungkan kabel dengan kartu jaringan atau switch. Ya, itu pin-pinnya nanti yang akan dimasukkan ke dalam switch atau hub. Kemudian urutan pin konektor terdiri dari 1 sampai 8 ya, sesuai dengan jumlah kabel UTP atau STP. Jadi ada 8 urutan. Kemudian pengait konektor kecolokan RJ45 pada kartu jaringan atau switch agar kabel tidak mudah terlepas ya. Jadi ini jenis-jenis konektor yang digunakan. Kemudian pin. Nah, pin konektor ini tampak ujung pin seperti gigi ya, yang runcing. Hal ini yang dapat menembus kawat tembaga ketika kita dikerimping. Makanya pada saat instalasi kabel Anda perlu memperhatikan baik-baik penyusunan kabel, kemudian jenis pengkabelan apa yang digunakan. Sehingga pada saat crimping itu satu kali saja ya. Apabila terjadi kesalahan pada saat tester, maka kita harus mengulangi kembali ke crimping, otomatis kita juga harus mengganti konektornya karena konektornya sekali pakai saja ketika salah dalam instalasi. Kemudian koneksi kabel twister pair. Jadi setelah kita melakukan pengkabelan, kemudian menghubungkan ke konektor dan dikerimping dan berhasil, maka selanjutnya adalah koneksi kabel twister pair di mana terpasang. Kalau dia pemasangannya pada laptop, ya biasanya di ujung Ethernet LAN portnya yang sudah disiapkan oleh laptop atau notebook. Nah, kalau untuk pemasangan pada switch ya, jadi di belakang pas ada 8 port biasanya kalau switch standar. Nah, untuk mengenai standarisasi pengurutan warna kabel ya, nah ini penting juga langkah awal di mana Anda akan mengurutkan jenis kabel. Ya, ada standar T568A. Apa itu? Standar pengkabelan dari putih hijau-hijau, kemudian putih orange biru, kemudian putih biru orange, putih coklat-coklat. Ini mengikuti susunan kabel 1 sampai 8 ya. Jadi kalau dia jenisnya standar T568A, berarti jenis pengkabelannya adalah putih hijau-hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat-coklat. Nah, kalau standar T568B ya, jadi ujung A dan ujung B itu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Nah,
Ini untuk standar T568A dan T568B. Nah, kalau untuk jenis pengkabelan strike ya. Jadi kalau strike itu jenis pengkabelannya antara urutan 1 sampai 8 ya, ujung sebelah kiri dan ujung sebelah kanannya itu putih hijau-hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat-coklat. Begitupun juga sebaliknya di ujung side A-nya, side A dan side B ya. Sama. Jadi kalau kita melihat urutan pengkabelan antara side A dan side B, ujung A dan ujung B-nya sama, berarti jenis pengkabelannya adalah strike. Nah, berikutnya ini jenis T568A ya. Sama-sama ada T568A. Kemudian kalau kita gunakan nanti jenis pengkabelan cross, berarti ada T568A, T568B. Nah, bagaimana kalau jenis pengkabelan T568B ya? Nah, ujungnya itu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat, dan di sampingnya ya putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ini untuk T68B. Kemudian kabel strike ya digunakan untuk menghubungkan jaringan antara NIC dengan switch. Jadi kalau jaringan strike digunakan untuk menghubungkan antara NIC dengan switch. Jadi kalau dari jaringan, kartu jaringan untuk kabelnya ya NIC. Kemudian untuk menghubungkan switch juga kita menggunakan T568A. Nah, ini untuk media penghubungnya ya. Antara pin 1 sampai dengan pin 8. Begitupun sebaliknya. Nah, oke, ini untuk simulasi kabel strike ya. Bagaimana kalau kabel cross? Nah, kalau kabel cross dia menggunakan T568A side A-nya, kemudian side B-nya menggunakan T568B. Jadi ujung A dan ujung B itu berbeda. Ya, dimana ada putih hijau-hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat-coklat. Kalau di side B-nya putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Kemudian itu untuk membedakan ya antara jenis pengkabelan side A dan side B. Kemudian kabel crossover digunakan untuk menghubungkan jaringan apa? Dari jaringan NIC ke NIC. Misalkan kalau kita menghubungkan antara kartu jaringan A dan kartu jaringan B, ya biasanya kita pakai jaringan atau kabel jenis cross. Atau biasa disebut sebagai jaringan peer-to-peer ya, jenis pengkabelan cross yang digunakan. Nah, begitupun sebalik pertukaran datanya. Sama juga kalau di cross juga pada jaringan yang ketika kita ingin menghubungkan antara switch dengan switch atau hub dengan hub. Jadi kalau kita mau menambah switch ya, berarti kabel yang digunakan adalah jenis pengkabelan crossover supaya bisa terhubung dengan baik. Untuk side-nya simulasinya seperti ini. Nah, inilah untuk penggunaan jenis kabel ya. Ada yang strike, kemudian ada yang cross. Ciri-ciri utamanya adalah ujung side A dan side B itu berbeda kalau dia crossover. Kalau dia strike, side A dan side B sama. Berikutnya materi tentang auto MDI ya. Automatic Medium Independent Interface Up, Independent Interface Crossover. Yaitu adalah salah satu fitur Ethernet yang memungkinkan NIC Network Interface Card, switch, router, dan perangkat jaringan lainnya tidak tergantung lagi dengan keharusan menggunakan kabel strike atau kabel cross. Jadi tidak tergantung ini antara kabel cross maupun strike ya. Seperti
seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Jadi ada pengecualian kenapa kita tidak mesti menggunakan kabel cross dan kabel strike. Auto MDI X ini memanfaatkan sinyal fast link pulse atau FLP yang digunakan pada fitur auto negotiation, menyesuaikan speed dan duplex secara otomatis. Nah, sehingga jenis kabel apapun yang akan digunakan, maka kedua perangkat tetap akan saling terkoneksi. Jadi jenis kabelnya apapun ya tetap terkoneksi, asalkan memenuhi ketentuan berikut ini. Nah, apabila cara kerja auto MDI ini kondisi normal ya, kalau kita gunakan jenis pengkabelan crossover T568A dan T568B ya, ketika kita ingin menghubungkan antara kartu jaringan ya atau NIC, perlu kita ketahui juga nanti ya urutan-urutan di dalam pengkabelnya. Nah, secara berkala bahwa host B pada saat tidak ada traffic akan mengirimkan sinyal FLP ke host A. Nah, untuk pengirimannya seperti ini. Sama halnya juga host A menerima sinyal FLP dari host B dan memutuskan tetap dalam mode MDI. Oke, selanjutnya, nah di dalam kabel strike ya, tadi kan kita cross T568A. Kalau dia NIC untuk secara berkala ya, pada saat tidak ada traffic akan mengirimkan sinyal FLP ke host A juga. Nah, kemudian memutuskan mengubah NIC jadi model MDI. Ya, host A. Nah, ini untuk jenis pengkabelan strike ya dalam kondisi auto MDI. Selanjutnya power over Ethernet. Power over Ethernet ini atau PoE adalah teknologi sangat sederhana yang memanfaatkan dua pasang kawat, pasangan biru dan pasangan coklat ya, tak terpakai pada kabel twister pair untuk digunakan sebagai media aliran listrik agar perangkat jaringan yang jauh dari sumber listrik dapat memperoleh suplai listrik, atau power over Ethernet. PoE ini hanya dapat digunakan pada teknologi jaringan fast Ethernet 802.3U ya, sedang pada teknologi Gigabit Ethernet itu 802.3AB. Hal ini tidak dimungkinkan karena semua pasangan kawat ini digunakan untuk aliran sinyal data jaringan. Nah, untuk cara kerja power Ethernet ini, skema sirkuit power over Ethernet adalah power over Ethernet adapter. Ada data, kemudian ada PoE ya. Ini ke PC atau ke switch, kemudian power adapter, kemudian ada access point ya untuk pemancar sinyal. Nah, bagaimana implementasi PoE di lapangan ya, bisa kita lihat simulasinya. Ada WiFi, kemudian ada laptop, notebook, kemudian ada pemancarnya ya, LAN ya, kemudian ada soket yang disiapkan. Nah, bagaimana memodifikasi jika perangkat belum mendukung PoE? Jadi kalau misalkan perangkat tak belum mendukung PoE, maka apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita harus memodifikasi perangkat. Nah, caranya seperti ini. Kita ke PoE adapter ya. Kita harus potong dulu adapternya, kemudian baru kita hubungkan kabel tertentu untuk memodifikasi PoE ini. Adapun langkah-langkah perakitan kabel cross ya. Nah, yang pertama adalah Anda membutuhkan alat apa, yaitu seperti tang. Nah, ini bukan tang yang dipakai untuk mekanik ya. Ini untuk dipakai khusus untuk crimping tools. Untuk tang dipakai untuk mengupas kabel pada jaringan atau mengkrimping konektor. Di mana ada klepnya ya, RJ45, kemudian ada pemotong kabelnya juga ya.
Nah, ini untuk pengupas kulit kabel. Nah, sebenarnya juga di crimping tool sudah disiapkan juga pengupas kulit kabel. Ya, ini juga untuk alternatif ya. Kemudian ada juga network kabel tester atau LAN tester. Untuk apa ini? Untuk mengetes setelah melakukan pengkabelan, kita perlu tes apakah kabel yang sudah kita rakit tadi sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan standar ya. Dimana colokan RJ45 di dua sudut ya, di antara sudut A dan sudut B nya ya, supaya kita tes. Dimana ada juga lampu LED indikatornya untuk menguji apakah kabelnya ini sesuai dengan standar atau tidak. Kemudian bagaimana langkah-langkah perakitan kabelnya? Yang pertama, Anda harus melakukan pemotongan. Nah, ukur kulit jaket kabel yang dikupas kira-kira 2 cm atau kira-kira sepanjang ujung ruas jari telunjuk. Nah, jadi perkirakan 2 cm, ya batasnya di situ. Di situ nanti kita akan memotong. Langkah kedua, ya, pasang pengupas kabel pada bagian yang ditentukan. Jadi kita mau kupas kabelnya. Jadi hati-hati dalam pengupas, jangan terlalu ditekan. Jadi cukup dililitkan baru diputar 360 derajat. Nanti setelah itu ditarik maka akan terlepas. Nah, untuk simulasinya seperti ini. Nah, jadi lepas kulit kabel yang telah dikupas hingga kawat kabel terlihat. Jadi telah terlihat. Kemudian berikutnya Anda harus memisah-misahkan ini ujung-ujung atau serat-serat masing-masing kabel. Isi kabelnya itu terdiri dari 8 ya. Jadi Anda harus pisah-pisah satu persatu dulu atau bagi menjadi 4 ya, pisahkan pada masing kawat seperti tampak pada gambar. Setelah itu Anda susun kawat kabel berdasarkan urutan warna standar. Nah, kalau dia T568A berarti putih hijau-hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat-coklat. Nah, setelah Anda merapikan kabelnya, maka selanjutnya memastikan bahwa ukuran posisi kawat yang akan dipotong kira-kira sekitar 1,5 cm dari pangkal kulit kabel atau seukuran dengan lebar ruas jari. Langkah selanjutnya adalah fase memotong ujung kawat menggunakan pisau pemotong pada crimping tool. Jadi harus kita ratakan dulu ujung kabelnya supaya pas nanti ketika kita memasukkan ke dalam konektor ya. Kenapa kita perlu memotongnya? Supaya dia harus pas ujung kabelnya ke konektor antara kabel 1 dengan kabel 8. Kemudian langkah selanjutnya adalah pastikan semua ujung kawat yang telah dipotong benar rata agar mudah dimasukkan pada konektor RJ45. Selanjutnya memasukkan kabel ya. Jadi Anda harus perhatikan baik-baik kawat ke konektor RJ45, perhatikan posisi konektor dan warna kawat, jangan sampai terbalik. Ya, biasanya kita melihat dari kiri ke kanan. Ya, jadi kita putar, kita lihat ujung A dan ujung B-nya. Berikutnya adalah memastikan bahwa kabel siap untuk dimasukkan ke konektor ya, ke lubang crimping tool supaya bisa di crimping dan direkat dan dieratkan. Nah, untuk mekanismenya tekan crimping tool hingga pin konektor telah rapat ke dasar konektor RJ45. Jadi kita tekan, jangan juga terlalu pakai kekuatan ya. Jadi sudah ada tanda nanti crack, biasanya itu crimpingnya sudah berhasil. Nah, setelah itu cek hasil crimping baik dari bagian depan konektor RJ45 maupun dari kedua sisinya. Jadi kita periksa dari sisi kiri, sisi kanan, atau depan. Nah, pastikan semua ujung kawat dipastikan telah rapat hingga ke ujung konektor. Jadi benar-benar harus dicek teliti ya, karena kalau salah biasanya kita harus ganti lagi konektornya dengan konektor yang baru ya.
Kemudian langkah berikutnya adalah langkah perakitan kabel selanjutnya adalah mengetes ya. Nah, langkah ini yang sama seperti sebelumnya untuk merakit ujung kabel. Yang satunya digunakan untuk standar T568A untuk kabel strike dan T568B untuk kabel crossover. Setelah itu kita uji konektivitas kabel menggunakan network kabel tester. Nah, dan perhatikan urutan kabel lampu LED-nya. Kalau kabel crossover, nah lampunya akan berkedip seperti ini. Nah, dia berurut. Nah, itu kalau crossover ya. Kalau strike, nah, dia akan berurut ke bawah. Nah, sampai C. Nah, kalau urutan kabelnya berhasil, maka urutannya yang tadi ini lampunya berkedip-kedip seperti ini tadi ya. Kalau untuk crossover dia tidak beraturan, kalau cross set A-nya beraturan. Kalau dia kabel strike dia berurutan 1 sampai 8, maka berhasil. Ya. Jadi kalau seperti itu, jadi kalau misalkan ada salah satu kabel yang tidak bagus, biasanya itu dia akan melangkah ke LED berikutnya. Jadi kalau misalkan LED 1 menyala, LED 2 tidak menyala, LED 3 menyala, berarti kabelnya sudah bermasalah itu di LED 2, di LED 2-nya atau di kabel 2-nya. Maka kalau solusinya adalah Anda harus mengganti konektor, memotongnya. Nah, kemudian network instalasi. Langkah pertama yang Anda harus lakukan adalah pasang kabel yang telah dibuat ke kartu jaringan. Ya, seperti ini posisinya. Jika kartu jaringan memiliki LED, pastikan LED tersebut menyala ketika kedua ujung kabel telah dipasang. Jadi kalau ada LED lampu pada kartunya, NIC-nya biasanya akan menyala ya. Nah, begitu pula juga kalau di switch port ya, menyala jika kabel berfungsi dengan baik. Kemudian bagaimana langkah-langkah instalasi? Yang pertama adalah buka jendela network connection dan cek apakah icon local area network dalam kondisi aktif. Bagaimana caranya adalah membuka jendela run, tekan tombol Windows plus R ya. Kalau Anda menggunakan sistem operasi Windows atau keyboard Windows. Kemudian Anda masuk ke run administrator. Pada jendela run ketik ncpa.cpl lalu klik OK. Setelah itu akan muncul pesan berikut ini. Nah, kita masuk di network connection. Nah, jika ikon tampak berwarna biru dan tak ada tanda silang, merahnya artinya koneksi baik. Ya, jadi kalau kayak begini nih, berarti koneksinya baik ya. Ini untuk local area net connection-nya. Kemudian, namun jika muncul tanda silang merah, artinya koneksi belum baik. Coba cek kembali pemasangan kabelnya atau kabel mungkin bermasalah. Itulah materi mengenai network instalasi ya, untuk instalasi jaringan. Tadi sudah kita bahas bagaimana transmisi ya media menggunakan kabel, baik itu kabel strike, crossover, sampai ke perakitan ya, sampai ke tester, sampai ke tes konektivitas. Itulah materi singkat yang sempat saya bawakan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika Anda menyukai video ini, silakan di like, di subscribe, di share, and comment. Apabila ada hal-hal yang perlu Anda pertanyakan atau saran, kritikan, silakan Anda berkomentar di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.